Setia TV, media dakwah dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Setia TV, kalau kita pernah mendengar kalimat infak, maka infak itu kalimat yang penting kita pahami bersama, sebab pasti kalimat infak adalah kalimat yang hidup bersama kehidupan kita. Kalau ada kalimat infak berarti di dalamnya ada infak secara umum, ada sedekah, ada zakat. Yang minimal ada 3 fungsi infak. Yang pertama fungsinya untuk tathhir dan tazkiyah, untuk menyucikan, untuk membersihkan harta kita maupun jiwa kita. Harta kita boleh jadi ada sisi-sisi buruknya, dibersihkan dengan infak dan zakat. Jiwa kita pun seperti itu, perlu disucikan dengan infak dan zakat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ambillah dari harta orang-orang beriman bagian dari zakatnya, bagian dari sedekahnya, yang dengan sedekah tersebut akan ada pembersihan dan penyucian dengan infak dan sedekah tersebut. Yang kedua, ini yang juga jarang dipahami oleh kaum mukminin, jadi infak juga ternyata berfungsi untuk menambah, melipat gandakan, mengembangkan harta yang dimiliki oleh seseorang, baik itu punya makna di dunia maupun di akhirat, terlebih makna di akhirat. Ini yang sering dipahami, sering salah dipahami, karena ini sering disalahpahami ya, karena kita seringkali di beragam tempat terpengaruh oleh matematika barat, oleh ekonomi barat, kapitalisme, yang mengurangi itu seringkali menjadi sama dengan berkurang, padahal dalam matematika ilahiyah mengurangi itu dalam bentuk sedekah dan zakat itu ternyata menambah. Bahkan tambahannya itu diperjelas oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 261, masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi permisalan orang-orang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah. Jalan Allah bisa di jalan kebaikan secara umum, terkhusus di jalan Allah berupa jihad fisabilillah. Seperti dalam hal Palestina itu masuk kategori fisabilillah yang tinggi. Itulah makna fisabilillah. Jadi sekali lagi, barang siapa yang berinfak di jalan Allah fisabilillah, maka permisalan seperti satu bulir ya, tanaman, satu biji tanaman ditanam, kemudian setelah ditanam tumbuhlah 7 tunas, 7 tangkai. Masing-masing tangkai, masing-masing tunas nanti berbuah 100 biji lagi, 100 buah lagi. Jadi 1 kali 100 kali 7 kali 1 kali 7 kali 100 sama dengan 700. Itulah cara Allah memberikan kepahaman bahwa ternyata sedekah dan zakat itu berfungsi untuk menambah harta. Jadi barang siapa yang mau menambah harta, ya kita bersedekah. Baik sedekah wajib ya, yang paling tidak tentu karena wajib 2,5% dari semua usaha yang dimiliki oleh kita, maupun sedekah-sedekah sunnahnya yang boleh jadi lebih besar daripada yang diwajibkan. Dipersilahkan ya, sampai di angka sepertiga, di angka 33,3% diperbolehkan kita menginfakkan dari harta yang kita miliki. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah ternyata dengan sedekah, infak dan zakat, infak dan sedekah itu bisa menghadirkan pemerataan perekonomian, pemerataan kesejahteraan. Ya, kaila yakuna abdulatan baina agniya minkum. Jadi jangan sampai harta itu berputar di antara kalangan para agnia. Nah, supaya harta itu tidak berputar di kalangan orang-orang kaya semata, sementara di sebelah sana banyak orang-orang miskin, maka zakat menjadi faktor untuk memeratakan kesejahteraan. Dan terbukti di beragam zaman, khususnya di zaman keemasan kaum muslimin, di masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau ternyata pada zamannya berhasil menghadirkan sebuah situasi di mana kaum muslimin seluruhnya sejahtera, ditandai dengan semua kaum muslimin membayar zakat. Jadi muzaki tidak ada yang menjadi mustahik. Tentu ya, mustahik zakat atau yang berhak menerima zakat dan sedekah itu ada 8 disebut ya. Ada fakir, ada miskin, ada amilin, ada mu'alaf, ada hamba sahaya, ada yang berhutang, ada jihad fisabilillah, ada ibnu sabil, orang yang sedang bepergian yang kekurangan bekal di perjalanan. Itu ada 8. Tentu pada situasi tertentu
1 di antara 8 paling menonjol. Biasanya paling menonjol fakir dan miskin. Tapi di masa kini, di mana ternyata masih ada bumi kaum muslimin yang masih terjajah, yang membutuhkan bantuan, maka nampaknya zakat dan infak kita sangatlah bagus kalau diarahkan ke bumi Palestina. Dengan demikian kita bersaham ya untuk memerdekakan bangsa Palestina, termasuk bersaham untuk membebaskan Masjidil Aqsa yang sekarang diduduki oleh bangsa Israel. Itulah seputar terkait dengan infak dan sedekah yang patut kita pahami bersama-sama. Ternyata jangan khawatir, tidak akan ada orang miskin gara-gara bersedekah. Tidak ada orang yang berkurang hartanya gara-gara bersedekah. Mana qasad malun min sadaq bi sadaqah. Mana qasad sadaqatun mimma. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Yang ada justru sedekah pasti menambah harta kita. Yuk kita nambah harta dengan banyak bersedekah kepada yang membutuhkan, khususnya untuk perjuangan di Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia TV, media dakwah dan educase.